Selamat datang di channel The Brave Venture. Di video kali ini, saya akan membahas dua perusahaan yang menyediakan layanan jual beli aset digital atau aset kripto, yaitu Indodax dan Toko Kripto, yang bisa dibilang dua perusahaan terbesar di Indonesia dalam bidang pertukaran uang digital alias exchanger. Oke, pertama kita bahas latar belakang kedua perusahaan ini. Indodax. PT Indodax Nasional Indonesia didirikan oleh Oscar Darmawan dan William Stanto dengan nama Bitcoin Indonesia pada tahun 2014, sebelum resmi berganti nama menjadi Indodax atau Indonesia Digital Asset Exchange pada tahun 2018. Toko Kripto. PT Kripto Indonesia Berkat mendirikan Toko Kripto Digital Exchange pada tahun 2017 dengan co-founder mereka adalah Pak Swee Kai. Pada tahun 2020, Toko Kripto mendapat suntikan dana dari satu exchanger terbesar di dunia, Binance. Indodax dan Toko Kripto merupakan perusahaan resmi yang sudah terdaftar di Badan Pemerintahan Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Untuk mendaftar dan mulai melakukan perdagangan aset digital, Indodax membutuhkan verifikasi email, nomor HP, foto ID KTP, SIM atau password, dan foto diri yang sedang membawa tulisan khusus. Sedangkan Toko Kripto membutuhkan verifikasi email, nomor HP, foto ID KTP SIM atau password, dan verifikasi wajah yang dibuktikan dengan menggunakan webcam dari laptop kita atau kamera depan handphone kita saat proses verifikasi. Untuk deposit di Indodax minimal depositnya adalah Rp10.000, sedangkan di toko kripto minimal depositnya adalah Rp50.000. Cara deposit di Indodax bisa menggunakan OPPO, ShopeePay, Alfamart, voucher, juga transfer bank melalui Bank BCA, Sinarmas, Permata, BNI, MyBank, dan Mandiri. Sedangkan deposit di toko kripto bisa menggunakan Bank Permata, Bank Mandiri, dan juga GoPay. Untuk withdraw atau penarikan ke rekening bank lokal, Indodax memberikan potongan sebesar 0,5% dari jumlah penarikan. Namun, Indodax memiliki minimal potongan sebesar Rp25.000. Jadi, bila fee 0,5% kurang dari Rp25.000, maka potongan yang diberikan akan Rp25.000. Semisal kita akan melakukan withdrawal sebesar Rp100.000, di mana 0,5%-nya adalah Rp500. Namun, kita akan tetap dipotong Rp25.000. Jadi, semakin besar jumlah withdrawal, akan semakin besar pula jumlah potongan yang dibebankan. Sedangkan di toko kripto, potongan untuk withdrawal adalah sama berapapun jumlah penarikannya, yaitu sebesar Rp5.500. Untuk waktu withdrawal atau deposit, menurut pengalaman pribadi, keduanya berlangsung cepat, kurang dari 5 menit untuk transaksi diproses. Lalu, saat melakukan penjualan atau pembelian aset kripto, ada fee yang dibebankan. Untuk Indodax, maker akan dikenakan fee 0%, sedangkan taker akan dikenakan fee 0,3%. Sedangkan di toko kripto, baik taker maupun maker akan dikenakan potongan fee sebesar 0,1%. Dalam hal jual beli aset kripto di Indodax, kita bisa menjual semua aset kita. Sedangkan di toko kripto terdapat batasan untuk setiap aset digital yang kita miliki sehingga tidak bisa menjual 100% dari aset yang kita miliki. Seperti contoh pada koin BTC ini, bila kita memiliki 0,00000199 BTC, maka di toko kripto kita hanya bisa menjual 0,000001 BTC. Sedangkan di Nodax kita bisa menjual seluruhnya. Peraturan di toko kripto ini berbeda untuk setiap koinnya untuk minimal penjualan aset digital. Jadi sebelum membeli aset kripto di toko kripto wajib untuk memperhitungkan hal tersebut. Karena bisa saja kalian tidak bisa menjual aset yang sudah kalian beli. Karena ada potongan juga yang akan mengurangi jumlah aset kripto yang masuk dari fee maker atau taker. Untuk jumlah koin yang diperdagangkan, Indodax memiliki 133 jumlah koin kripto yang diperdagangkan. Sedangkan toko kripto memiliki lebih dari 90 aset kripto yang diperdagangkan. Lalu untuk popularitas, kini Indodax masih lebih populer dari toko kripto. Kemungkinan besar ini karena Indodax lebih awal dibandingkan toko kripto.
Untuk tampilannya sendiri, perlu dicatat ini adalah pendapat pribadi yang cukup objektif karena ini tergantung selera kita masing-masing. Menurut saya, Indodax memiliki tampilan yang lebih simpel dan lebih user-friendly, khususnya untuk pemula yang baru bergabung. Tampilan dan tata letaknya cukup nyaman untuk digunakan. Sedangkan toko kripto memiliki tampilan yang lebih kompleks dan menurut saya akan membutuhkan waktu lebih banyak untuk memahami setiap fitur di toko kripto dibandingkan Indodax. Kesimpulannya, dua exchanger ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya pribadi menyerahkan pada Anda yang sedang memilih di antara kedua exchanger ini dan berharap informasi yang saya berikan bisa menjadi salah satu referensi tentang keputusan yang akan Anda lakukan. So, demikian video kali ini. Thanks for watching and see you in my next update video. And bye.